Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, hari ini ibu akan membahas bagaimana cara menghitung zakat mal ya nak ya. Nah baik, nanti kalian perhatikan bagaimana cara menghitungnya, yaitu ada dua contoh soal nantinya yang akan ibu bahas, yang akan ibu contohkan agar kalian memahaminya cara menghitung mengeluarkan zakat mal. Yaitu yang pertama yaitu zakat dari emas ya, yang sudah tersimpan selama 1 tahun ya, misalnya sudah sampai 1 tahun. Kemudian soal yang kedua yaitu zakat profesi, gaji dari seorang pegawai ya yang bekerja, dan dia nanti akan mengeluarkan zakatnya berapa ya sayang ya. Jangan lupa disimak dengan seksama. Insya Allah kamu pasti bisa. Selamat menyaksikan. Bu Aisyah memiliki emas 85 gram. Harga emas pada waktu itu Rp400.000. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5%. Berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan dari emas tersebut? Baik, sekarang kita akan mengerjakannya. Jawab. 85 dikali 400.000 dikali 2,5%. Sama dengan 85 dikali 400.000. Berapa? Bagaimana caranya? Ayo kita hitung aja ya. Biar kamu lebih mudah, 0 ini gak usah kita tulis, tapi kita langsung saja 4 ya. Oke, 85 4 dikali 5 20, 4 dikali 8 berapa? 32 tambah 2 34. Nah, nolnya tadi kan kita belum tulis nih, kita tinggal masukkan saja 3 4 0 tambah berapa tadi nolnya yang belum kita pakai? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ya. Nah sekarang kita taruh nolnya. Nah sekali berapa? 2,5%. Nah untuk menghilangkan persen bagaimana? Menjadi per 100. 2,5 per 100. Caranya, kita membagikan 34 juta dikali 2,5 per 100. Jadi 34 juta dibagi 100. Bagaimana caranya? Untuk memudahkan, nolnya 2 ya. Kita buang dah. Tinggalnya menjadi berapa? Yaitu kita buang komanya, menjadi berapa sayang? 340.000 dikali 2,5. Kita udah selesai nih. Nah sekarang ini dikali dengan ini. Caranya ya. Nah dikali 2,5. Nah 5 dikali 0 20 simpan 2, 5 kali 3 maka nambah 17 ya. Kemudian 2 kali 0 4 kali 2 8, 2 kali 3 6, tambah 0 ya, 0 7 tambah 8 15, simpan 1 kan 6 7 8. Nah, kalau yang di belakang koma kita buang 1 angka di belakang koma ini ya. Nah di belakang koma ini tidak dibaca sayang ya. Nah jadi menjadi 850.000. Selesai. Jadi zakatnya berapa? Zakat uangnya yaitu 850.000 ya sayang ya. Baik, ini soal yang pertama. Sekarang
sekarang kita lanjut ke soal kedua. Baik nak, sekarang kita akan membahas soal yang kedua, zakat profesi. Ya sayangnya, zakat profesi atau pekerjaan. Nah, coba dengarkan dulu. Pak Ahmad memiliki gaji per bulannya yaitu 20 juta. Setiap bulannya 20 juta rupiah. Nah, berapakah zakat profesi atau pekerjaan, hasil pekerjaan yang harus dibayarkan Pak Ahmad dalam setahun? Nah, jadi tentunya dalam setahun itu ada 12 bulan sayang. Baik, sekarang kita akan mengerjakannya. Gaji per bulan yang diterima Pak Ahmad 20 juta. Kalau dalam 1 tahun itu ada berapa bulan? 12 bulan ya. Nah, sedangkan zakat yang dikeluarkan itu yaitu 2,5%. Bagaimana cara kita menghitung zakat dari hasil profesi ataupun hasil dari bekerja dari Pak Ahmad selama 1 tahun? Baik, caranya. Seperti tadi juga kita simpan dulu nolnya 6, ini kita ambil 2 angka saja dulu. 20 2 kali 0 0 4 0 2 0 4 2 ya. Oke, 2 4. Nolnya tadinya 1 2 3 4 5 6. Nah, ini dia. 2,5%. Enak ya? Yaitu dia sama dengan nolnya dibuang ya, jadi nolnya tinggal ini cara hitungnya 0 0 0 0 0 10 20 simpan 2 jadi 12 0 0 0 2 kali 0 0 2 kali 4 8 2 kali 2 4. 4 5 6 ya. Nah, kalau di belakang koma 0 kalau ada angka di belakang koma ada 1 ya. Nah, kita buang 1 nol. Nah, jadi zakat yang dikeluarkan yaitu 6 juta ya sayang ya. Berapa tadi? 6 juta yang harus dikeluarkan lah zakatnya selama 1 tahun. Nah, anak-anak ibu pasti sudah tahu bagaimana kalau misalnya ada soal, kalian sudah bisa menghitungnya. Bagaimana menghitung zakat emal, yaitu misalnya zakat emas ya nak ya. Zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5% dari emas tersebut. Ya, kalau hasil dari pekerjaan, bekerja ya, atau bekerja di sebuah perusahaan ataupun ya yang memiliki gaji penghasilan yang cukup ya sayangnya, zakatnya berapa? 2,5%. Nah, nanti berapa hasilnya? Nanti kalian sudah tahu cara menghitungnya karena ibu sudah mengajarkannya, memberitahukan bagaimana menghitungnya dengan mudah ya sayang ya. Baik, ibu harap ini bermanfaat ya sayang ya. Jangan lupa terus belajar di rumah ya dengan giat insyaallah, dan tunggu nanti soal yang akan ibu berikan kepada kalian. Kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.